Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yuda Dwi Putra Negara, MKOM, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisa proses bisnis dan teman-teman APB kelas A yang saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dwita Maisyarah dengan NIM 21044110043 dan teman-teman saya ada Saya Daula Daring dengan NIM 2104411000131 dan teman Saya Hirunisa dengan NIM 2104411000152. Saya Dwi Puspita Rohantini dengan NIM 2104411000078. Dan saya Ervina Putri Baktika dengan NIM 21044110049. Oke. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rekayasa ulang proses bisnis pada jurnal registrasi pengisian KRS online portal akademik Universitas Samratulangi. Nah, yang pertama ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada analisa korteks dan ruang lingkup, di mana tahap ini melakukan pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan melakukan studi literatur, melakukan wawancara, dan menyebarkan kuesioner. Studi literatur berupa dokumen-dokumen yang terkait perundang-undangan tentang pendidikan tinggi, dokumen tentang Unstrat, serta dokumen lainnya yang terkait. Wawancara dan kuesioner dilakukan pada pemangku kepentingan kepada lingkungan Unstrat seperti pimpinan manajemen utama, menengah, dan pelaksana. Yang kedua ada identifikasi proses bisnis, yaitu melakukan kajian proses bisnis, admisi atau proses penerimaan calon mahasiswa baru. Proses bisnis disusun berdasarkan urutan peristiwa atau aktivitas berdasarkan aktor yang terkait atau berperan pada peristiwa dan aktivitas tersebut. Setelah itu, proses bisnis direkonstruksikan kembali dengan mempertimbangkan masukan dari pimpinan. Yang ketiga, ada pemodelan proses bisnis. Tahap ketiga ini merupakan langkah terakhir, yakni proses bisnis yang telah direkonstruksikan ulang dimodelkan dengan menggunakan Kakas Business Process Notation model versi 1.0 atau BPMN. Kemudian yang keempat, melakukan rekayasa ulang proses bisnis dengan panduan peta ASME. Kemudian BPNN, yaitu Business Process Modeling Notation. BPNN adalah kepanjangan dari Business Process Modeling Notation, yaitu suatu metodologi baru yang dikembangkan oleh Business Process Modeling Initiative sebagai suatu standar baru pada pemodelan proses bisnis dan juga sebagai alat desain pada sistem yang kompleks seperti sistem bisnis yang berbasis pesan. Tujuan dari BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah digunakan dan bisa dimengerti oleh semua orang yang terlibat dalam bisnis, yang meliputi bisnis analis yang memodelkan proses bisnis, pengembang teknik yang membangun sistem yang melaksanakan bisnis, dan berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Di sini ada tujuan BPMN, yaitu Business
Yang pertama, bisnis analis yang memodelkan proses bisnis. Yang kedua, pengembang teknik membangun sistem melaksanakan bisnis. Yang ketiga, berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses bisnis diagram dengan cepat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya dirangkum dengan 3 poin ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. 3. Rekayasa ulang proses bisnis. Next. Menurut Alan Dennis, Business Process Reengineering atau BPR merupakan metode perbaikan yang radikal dan mendasar pada proses-proses bisnis guna mencapai perbaikan yang dramatis. Dan BPR juga memiliki risiko yang tinggi dan terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu cara yang paling efektif untuk memahami BPR atau Business Process Reengineering dengan membuat bagan proses pada sebuah peta standar American Society of Mechanical Engineers atau disingkat dengan ASME. Next. Analisa konteks dan ruang lingkup. Pada tahap ini dilakukan analisa konteks, yakni dibatasi bahwa proses bisnis yang akan dianalisa terkait modul portal akademik yang ada pada Sistem Informasi Terpadu atau SIT Universitas Samratulangi. Pada proses bisnis, pengisian KRS online merupakan bagian dari modul portal akademik. Identifikasi proses bisnis. Identifikasi proses bisnis dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Next. Proses pengisian KRS secara manual. Proses yang pertama yaitu membayar SPP atau UKT. Yang kedua, mengambil kertas pengisian KRS. Yang ketiga, pihak kantor jurusan memberikan kertas pengisian KRS. Yang keempat, membuka portal akademik. Kelima, memasukkan username dan password untuk login. Keenam, mengecek mata kuliah yang ditawarkan. Ketujuh, mengisi KRS. Kedelapan, menghubungi dosen pembimbing. Yang kesembilan, lalu dosen pembimbing menyetujui pengisian KRS dengan cara menandatangani. Yang kesepuluh, menunggu proses pengisian KRS online dengan memasukkan data KRS manual. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, terima kasih. Selanjutnya adalah pengisian KRS secara online menggunakan portal akademik. Yang step pertama yaitu membayar SPP. Kemudian yang kedua membuka portal akademik. Jadi tiap mahasiswa itu telah diberikan username berupa NRI dan password untuk mengakses portal akademik untuk kelancaran proses pengisian KRS secara online. Yang ketiga memasukkan username dan password, dan yang keempat memilih kartu rencana studi. Setelah membuka portal, mahasiswa akan memilih kartu rencana studi pada menu akademik. Selanjutnya mengisi KRS. Pengisian KRS ini bisa dilakukan jika mahasiswa telah memperoleh kartu hasil studi pada semester sebelumnya. Kemudian step ke-6, proses pemilihan kelas dan dosen pengampu. Ada angkatan yang penempatan kelasnya diatur secara otomatis dan ada yang dipilih secara manual. Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu jika kelas yang dipilih belum penuh, mahasiswa bisa mengontrak kelas tersebut. Namun jika kelas yang dipilih sudah penuh, mahasiswa harus mencari dan mengontrak kelas lain yang belum penuh. Step selanjutnya yaitu menghubungi dosen pembimbing. Nah, setelah pengisian KRS, kita harus memastikan apakah dosen pembimbing telah menyetujui pengisian KRS tersebut. Step selanjutnya, mencetak KRS. Kemudian dosen pembimbing menandatangani KRS. Dilanjut dengan pembantu dekan 1 menandatangani KRS. Selanjutnya, kantor jurusan menerima selembar KRS yang telah ditandatangani sebagai arsip fakultas, dan yang terakhir, mahasiswa menyimpan selembar KRS yang telah ditandatangani sebagai bukti. Bisa dilanjut.
Next. Nah, selanjutnya adalah pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis dilakukan dengan menggunakan BPMN. Model proses bisnis pengisian registrasi KRS secara online dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Vivi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu proses rekayasa ulang. Next, slide-nya di next. Oke, berdasarkan hasil analisis pada proses pengisian KRS atau Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, tahapnya sebagai berikut. Step pertama, membuka portal akademik. Tiap mahasiswa telah diberikan username yang berupa NRI dan password yang ditentukan sendiri untuk mengakses portal akademik. Waktu yang diperlukan sekitar 0,083 menit. Lalu step kedua, memasukkan username dan password. Mahasiswa harus mengisi username dan password untuk dapat membuka portal dan mengisi KRS. Waktu yang diperlukan sekitar 0,15 menit. Lalu step yang ketiga yaitu mengecek dan memilih kartu rencana studi pada menu akademik. Waktu yang diberikan sekitar 0,16 menit. Lalu yang step keempat, menekan menu tambah mata kuliah. Waktu yang diberikan sekitar 0,16 menit. Step kelima, memilih dan mencentang mata kuliah beserta kelas, lalu tekan pilihan depan. Waktu yang diberikan sekitar 3 menit. Lalu step selanjutnya yaitu menghubungi dosen pembimbing. Setelah mengisi KRS, kita harus memastikan apakah dosen pembimbing telah menyetujui pengisian KRS tersebut. Waktu yang dibutuhkan sekitar 50.400 menit. Lalu step selanjutnya yaitu jika dosen pembimbing telah menyetujui pengisian KRS tersebut, pada saat kita mengakses portal akademik akan ada info bahwa KRS yang kita masukkan telah disetujui. Lalu selanjutnya jika belum disetujui, maka mahasiswa harus segera menghubungi dosen pembimbing. Karena sebelum dosen pembimbing menyetujui KRS, nama mahasiswa yang bersangkutan nantinya tidak akan terdaftar dalam kelas yang telah dipilihnya. Lalu step selanjutnya yaitu menunggu dosen pembimbing dan wakil dekan utama menandatangani KRS. Waktu yang dibutuhkan sekitar 22 menit. Lalu step selanjutnya menunggu penandatangan KRS. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 menit. Lalu step selanjutnya kantor jurusan menerima selembar KRS yang telah ditandatangani sebagai arsip fakultas. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. Step yang terakhir yaitu mahasiswa menyimpan selembar KRS yang telah ditandatangani sebagai bukti. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit. Jadi total waktu yang diperlukan untuk keseluruhan proses bisnis ini adalah 50.415,3 menit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Saya lanjutkan yang sudah disebutkan Mbak Vivi barusan, yaitu untuk rekayasa ulang proses bisnis yang sudah disebutkan tadi, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, membuka portal akademik. Tiap mahasiswa telah diberikan username yang berupa NRI dan password yang ditentukan sendiri untuk mengakses portal akademik untuk kelancaran proses pengisian KRS. Waktu yang diperlukan 0,083 menit. Kemudian yang kedua, memasukkan username dan password. Mahasiswa harus mengisi username dan password. Mahasiswa harus mengisi username dan password untuk dapat membuka portal dan mengisi KRS. Waktu yang diperlukan yaitu 0,15 menit. Kemudian yang ketiga, mengecek dan memilih kartu rencana studi atau KRS pada menu akademik. Waktu yang diperlukan 0,016 menit.
Yang keempat, menekan menu tambah mata kuliah. Waktu yang diperlukan 0,016 menit. 5. Memilih dan mencentang mata kuliah. Maka KRS dapat dicetak. Waktu yang diperlukan 2 menit. Yang kedelapan, dosen pembimbing dan wakil dekan 1 menandatangani KRS. Waktu yang diperlukan 2 menit. 9. Menunggu penandatanganan KRS. Waktu yang diperlukan 2 menit. 10. Kantor jurusan menerima selembar KRS yang telah ditandatangani sebagai arsip fakultas. Waktu yang diperlukan 5 menit. Kemudian yang terakhir, mahasiswa menyimpan selembar KRS yang telah ditandatangani sebagai bukti. Waktu yang diperlukan 1 menit. Total waktu yang diperlukan adalah 16,3 menit. Jika dibandingkan waktu yang diperlukan, maka sebelum dan sesudah langkah-langkah tersebut direkayasa ulang, maka terdapat selisih 50.399 menit. Dari kedua langkah-langkah di atas bisa kita lihat perbedaan waktu yang besar antara penggunaan waktu sebelum dan sesudah langkah-langkah tersebut direkayasa, yaitu 50.415,3 menit dan 16,3 menit. Dengan selisih 50.399 menit. Saya kembalikan pada moderator Mbak Dwita. Terima kasih. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami. Thank you for attention. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.